Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sahabat sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, the last day of the Ramadan class ya. Tanggal 22 Mei. Cepat sekali ya. Iya, Ya, biasa. luar biasa. Ya, kelas Ramadan kita dimulai 27 April dan hari ini 22 Mei, hari Jumat, pekan terakhir Ramadan, 29 Ramadan. Kita masih punya satu Ramadan, satu hari Ramadan besok. Tapi kelas sudah usai. Semoga kita bisa berlanjut lagi insya Allah nanti pada Ramadan dengan segenap kerinduan pada bahasa Arab dan ya Ramadan yang berikutnya juga insya Allah. Baik, para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di hari terakhir di kelas Ramadan kita, insya Allah ada sesuatu yang spesial yang tampaknya akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahim. Kelas apa hari ini, Ustadz? Temanya? Temanya. Oke, tema hari ini kita akan membahas dua tema. Yang pertama badal, yang kedua tauqid. Urutan ketiga dan keempat dari jabatan kata yang pengikut jabatan. Itu kalau di buku Arabic Mapping halaman berapa, Ustaz? Oke, jadi materi tawabi, naat atau badal dan tauqid itu belum masuk di seri 1 sebenarnya. Jadi di seri 1 di situ hanya saya tampilkan istilahnya saja. Karena seri 1 itu ingin memfokuskan pada jabatan kata inti. Jadi detail-detailnya di Arabic Mapping 2 itu ada nanti pembahasan detail tentang mulai dari fa'il, naibul fa'il, semuanya itu serta termasuk diantaranya naat atau badal. Cuma dalam kajian kita sudah kita bahas tentang naat atau badal. Itu tujuannya karena dia jabatan pengikut, ya dia sebenarnya lebih ringan ya untuk kita pahami karena konsep i'rabnya kan mengikuti yang itu. Berarti kita menunggu dan merindu terbitnya seri 2. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik untuk melakukan penerbitan bersama gitu kali ya dengan Ustadz Abdurrahim, silahkan menghubungi beliau seri 2. Dan juga bagi Bapak dan Ibu yang hendak memberikan bingkisan Idul Fitri dalam bentuk yang spesial kepada sahabat, kepada saudara, kawan, yang insya Allah menjadi ilmu yang jariah insya Allah ya. Hadiahkan buku Arabic Mapping seri 1 kepada sahabat Anda, silahkan hubungi Ustadz Abdurrahim. Tepat sekali. Ada di bawah sini gitu ya. Jadi kan gini saja, harapannya itu para peserta yang aktif selama Ramadan ini untuk lebih mematangkan itu memang siap menjadi itu tentor. Jadi sambil menguatkan materi yang sudah dipelajari, mengajarkan. Nah, itu insya Allah lebih bermanfaat. Betul. Karena dalam konsep education itu kan dikenal begini. Cara belajar yang paling baik itu adalah dengan mengajarkannya. Artinya kalau dari taksonomi yang ada itu yang paling bawah itu kan kita belajar dengan mendengar, kemudian melihat gitu ya, kemudian menuliskan. Yang paling atas itu cara belajar yang paling efektif gimana sih? Memang betul-betul dengan mengajarkannya. Jadi para sahabat sekalian, selamat. Sebulan ini Anda betul-betul berlatih menjadi seorang pembelajar Arabic Mapping. Jadi silahkan kemudian matangkan kembali apa yang sudah
kita peroleh 1 bulan ini dengan mengajarkannya. Nah, para sahabat sekalian juga dapat mendukung sebuah penelitian yang kita lakukan di dalam kelas Ramadan ini terkait dengan bagaimana retensi atau ketahanan peserta di dalam sebuah kelas online. Kita sedang meneliti itu di Universitas Islam Indonesia bersama Ustadz Abdur Rahim di kelas beliau, sehingga saya mengundang para sahabat sekalian untuk berkenan mengisi s.id/Arabic Mapping survey, pakai I bahasa Indonesia ya, survey bukan Y bahasa Inggris, s.id/Arabic Mapping survey. Saya tuliskan di WhatsApp group ada, di Zoom group chat juga ada. Silahkan Anda klik. Bagi sahabat sekalian yang mengalami kesulitan, silahkan PM ke saya agar nanti bisa saya bantu. Kemudian ada satu kesempatan bagi pengisi survei yang beruntung nanti akan mendapatkan pulsa 100.000 insya Allah yang nanti semoga bisa dimanfaatkan untuk kelas Arabic Mapping selanjutnya di bulan Syawal nanti insya Allah. Nah, para sahabat sekalian, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan. Halo, yes, yes, ada request nanti dari saya. Jadi di akhir sesi nanti kalau bisa para peserta tampilkan videonya untuk di screenshot. Oke. Siap, Ustadz. Jadi para sahabat sekalian mohon izin nanti jam 7 kurang 5 menit silahkan dandan yang rapi gitu ya. Silahkan dandan yang rapi, kemudian mohon izin untuk menyalakan video dan mohon izin untuk screenshot sebagai dokumentasi kita di kelas Arabic Mapping Ramadan ini. Dan juga di kelas terakhir hari ini spesial, saya tidak akan membacakan pertanyaan Anda. Sudah terlalu lama saya membacakan pertanyaan Anda, silahkan tanya sendiri. Anda bisa unmute sendiri nanti, tapi jangan rebutan. Satu persatu nanti silahkan sampaikan pertanyaan dan respon para sahabat sekalian kepada Ustadz Abdur Rahim. Nah, Ustadz Abdur Rahim, saya nanti akan mengingatkan jam 7 kurang 5 menit. Sekarang waktunya panjenengan. Monggo silakan. Kita buka dulu dengan basmalah. Bismillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Asdiqai iza rahmatullahi alaikum. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kali ini kita melanjutkan materi di sesi terakhir untuk periode spesial Ramadan, dan insya Allah jangan khawatir, kita akan melanjutkan pasca Ramadan, mesti tidak harus tiap hari, mungkin ya minimal 2 kali seminggu. 2 kali seminggu kita akan lanjutkan, semoga semakin memantapkan pemahaman kita terkait konsep sangkuk dan sorok yang menjadi ilmu dasar kita untuk bisa membaca teks Arab. Nah, kali ini kita melanjutkan materi tawabi ya. Tawabi yaitu jabatan-jabatan kata pengikut. Dia mengikuti i'rab kata yang diikuti. Jadi potensinya dia nanti bisa dibaca rafa, bisa dibaca nasab, dan bisa pula dibaca jer. Begitu. Ya, seperti kita ketahui ada na'at, ada atau, ada badal, dan ada taukid. Kali ini kita akan membahas ya prinsip-prinsip dasar dari konsep badal. Jadi badal ini secara bahasa artinya pengganti ya. Artinya pengganti secara definisi adalah jabatan kata pengikut yang dimaksudkan al-maqsudu bil hukmi. Jadi dia aspek yang menjadi penguat atau apa yang disengaja dari pembicara atas dasar tersebut. Nah, secara variasinya badal itu nanti akan kita kenal 4 ya. Ada badal kullun min kullin, yaitu keseluruhan dari keseluruhan ya, artinya kullun min kullin. Kemudian ada ba'dun min kullin, bagian dari keseluruhan,
sebagian dari keseluruhan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kemudian ada istimal muatan, ya, istimal cakupan. Dan yang keempat adalah golak. Golak itu sifatnya salah ucap atau ralat, peralat. Baik, kita lihat variasi yang pertama. Namanya kulun min kulun. Ya, seperti kita tahu ya, susunannya sama dengan yang kemarin. Badal itu masuk dalam konteks tabi, pengikutnya itu disebut badal, yang diikuti disebut matsbu. Nah, lebih spesifik untuk badal, ya, tabinya disebut badal, matsbunya disebut mubdal minhu, ya. Bedanya kalau atau ya pengikutnya disebut atau, yang diikuti disebut ma'tuf alaih. Kalau naat, ya pengikutnya disebut naat, yang diikuti disebut man'ut. Untuk badal disebut mubdal minhu, gitu ya. Baik, yang pertama, kelompok yang pertama dari jenis badal adalah kulun min kullin. Keseluruhan dari keseluruhan itu. Jadi ketika disebut mubdal minhunya, bahwa mubdal minhunya itu ya badal itu sendiri secara utuh. Gitu. Sebagai contoh misalnya ungkapan Zaid telah datang. Zaid telah datang, yaitu saudaramu. Berarti al-maksudu bil hukmi. Jadi sasaran penetapan oleh pembicara itu pada lafaz yang kedua. Gitu. Saya ulang, contohnya Zaid telah datang, yaitu saudaramu. Kalau bahasa kita mudahnya Zaid saudaramu itu loh telah datang, gitu ya, bahasa mudahnya untuk bisa kita rasakan ya. Zaid saudaramu itu telah datang. Zaid saudaramu telah datang, boleh gitu ya. Zaid telah datang, yaitu saudara. Contohnya adalah Ja'a Zaidun akhuka. Jadi kita bicara pada seseorang itu punya saudara laki-laki namanya Zaid. Misalnya katakanlah Ahmad, ya Ahmad, Ja'a Zaidun akhuka. Baik Ahmad, Zaid saudaramu telah datang. Nah, begitu maksudnya. Nah, badalnya pada posisi kata akhuka, ya. Ini akhuka, ini badal. Karena dia badal, maka i'rabnya mengikuti mubdal minhu. Nah, kebetulan Zaid ini kedudukannya sebagai fa'il, ya. Karena fa'il harus rafa. Jadi kata kerja ja'a. Ja'a ini fi'il madhi, ya. Ja'a Zaidun aku. Ini gitu. Karena Zaidun fa'il yang i'rabnya rafa kan, maka badalnya pun harus ikut rafa, sehingga tanda rafanya menggunakan wawu. Kenapa wawu? Karena dia adalah asmaul khamsah. Sehingga ya asmaul khamsah, i'rab asmaul khamsah, rafanya tanda wawu, nasabnya tanda alif, jarnya tanda. Nah, ini contoh ya, sebentar semoga bisa mewakili. Kul min kul itu keseluruhan dari keseluruhan, ya. Namanya isinya Zaid itu ya saudaramu itu. Oke, yang kedua, ba'dun min kullin, ya, bedanya sebagian dari keseluruhan. Sebagai contoh, aku telah makan roti itu sepertiganya. Jadi yang dihukumi makan itu sepertiganya roti. Oke. Al-maksudu bil hukmi sepertiganya roti. Oke, kita lihat pada contoh, ya, aku telah makan roti itu sepertiganya adalah akal tu rawifa silusa. Oke, akal itu ini akala, ya, akala fi'il madhi. Fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir mutakalim, ya, namanya saya. Akal tuh ini domir saya yang mutakalim namanya. Oleh karenanya maka kata kerja dan subjeknya ini kan berarti kata kerja dan subjeknya aku telah makan. Nah, makan itu membutuhkan objek. Oke. Karena di sini objeknya adalah pada kata ar-rawif. Ini rawifnya ini sebagai maf'ul bi, ya. Maf'ul bi, ya. Karena maf'ul bi, maka dia harus dibaca nasab. Harus dibaca nasab.
Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Maka badalnya adalah pada kata sulusa. Sulusa ini artinya sepertiga. Artinya sepertiga. Kata salasnya. Oh, iya. Karena badalnya itu pada kata sulusa, maka dia mengikuti irobnya rogib. Sekali lagi saya ulang, rogib, irobnya rob nasab, karena jabatannya sebagai maf'ul bih, maka badalnya pun harus nasab. Ini mubdal minhu, sedangkan ini badalnya masuk kategori badal ba'dun min kullin, ya, sebagian dari keseluruhan. Nah, begitu untuk versi yang kedua. Versi yang ketiga namanya badal istimal, ya. Badal istimal itu badal yang merupakan cakupan dari mubdal. Nah, untuk mendeteksi badal istimal itu lebih tepatnya adalah bahwa badal istimal itu adalah sesuatu yang abstrak yang masuk bagian darinya sehingga dia tidak dipisahkan. Beda dengan ini, roti dan sepertiganya ini satu bagian dari benda yang bisa dipisahkan antara sepertiga dan sisanya, itu bisa dipisahkan. Tetapi kalau yang istimal itu nggak bisa dipisahkan karena dia mencakup secara integral pada fakta tertentu. Sebagai contoh, Zaid telah memberi manfaat padaku ilmunya, ya. Maka ungkapan bahasa Arabnya adalah nafa'ani Zaidun ilmu. Nafa'ani ini subjek objek. Predikat objek. Kata kerja dan objek. Nafa'ani itu memberikan manfaat kepadaku. Ininya ini objek. Ini objek. Nafa'anya fi'il madhi. Fi'il madhi dan nafa'ayan fa'u. Ya, nafa'ayan fa'u. Nafa'ani. Nah, sedangkan Zaidun ini subjeknya. Zaidun ini subjeknya. Nafa'ani telah memberi manfaat kepadaku. Siapa? Zaidun. Si Zaid. Zaid dalam penerjemahannya Zaid telah memberi manfaat atau Zaid telah bermanfaat kepada. Ilmuhu yakni ilmunya atau ilmunya. Ini adalah badalnya. Badal dari Zaid, di mana kata ilmunya Zaid itu melekat secara integral, melekat secara tak terpisahkan pada sosok Zaid. Tidak bisa dipisahkan ilmu pada Zaid. Meskipun ilmunya memberi manfaat, tidak ada yang terlepas dari Zaid sehingga Zaid kehilangan ilmunya. Nah, itu istimal. Istimal itu intinya badal itu cakupan dari bagian dari cakupan mubdal minhu, tetapi ia tidak bisa dipisahkan secara fisik, yaitu cakupan yang sifatnya abstrak. Itu yang ketiga, namanya badal istimal. Yang terakhir golat, ya. Ini lebih mudah. Kalau golat itu meralat ungkapan yang salah ucap. Kita sering kan menyebut orang kemudian salah ucap. Saya dulu nih dengan anak 3 itu sering salah menyebut. Anak saya kan Siham dan Syahma. Kadang menyebut Syahma, ininya Siham, menyebutnya Syahma. Itu manusiawi, ya. Kadang-kadang itu terjadi. Nah, dalam bahasa Arab itu teorinya disebut golat. Badal golat. Badal golat itu badal untuk menyusuli ralatan ucapan yang salah. Sebagai contoh, aku telah melihat Zaid. Udah. Maksudnya gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu aku melihat Zaid. Bukan. Aku melihat Zaid. Kuda ding gitu ya. Kalau orang Jogja kuda ding apa gitu ya. Bukan kuda. Aku melihat Zaid. Bukan kuda. Aku melihat kuda. Nah, itu meralat. Jadi yang al-maqsudu bil hukmi, yang disengaja atas hukum ucapannya itu pada yang kedua, pada badalnya. Ro'atu Zaidan al-farosa. Aku melihat Zaid. Udah sih. Intinya meralat lah, ya. Entah pengungkapannya bukan kuda, maksudku begitu. Atau
Rawat bukan kuda maksud saya. Tapi dalam penerjemahannya agar lebih sederhana ya cukup bisa aku telah melihat Zaid yakni kuda yaitu. Nah ini golat ya. Jadi untuk golat itu prinsipnya meralat ungkapan yang salah sebelumnya. Karena dia meralat, konsep i'rabnya harus ikuti yang diralat. Nah, kata ra'aitu Zaidan ini adalah Zaidan dalam posisi sebagai maf'ul bih atau objek. Objek dari mana? Dari predikat dan subjek. Predikatnya kata kerjanya di ro'a ini fi'il madhi. Ya, sedangkan tu ini domir saya. Domir mutakalim wahda, orang pertama tunggal yang maknanya saya. Posisinya sebagai fa'il. Ro'a itu saya telah melihat Zaidan si Zaidan. Al-Farosa kuda. Nah, ini badalnya di kata Al-Farosa. Zaidan muda. Nah, itu ya secara sederhana. Semoga bisa memberi gambaran atas konsep. Insya Allah secara detail dan rigidnya itu di materi Arabik. Nah, berikutnya yang keempat namanya taukid ya, dari jabatan tawabi. Kita kan kenal ada na'at atau badal dan taukid. Taukid itu artinya secara bahasa penguat ya. Secara definisi berarti isim yang mengikuti terhadap isim yang diikuti litakidil hukum ya, untuk memperkuat hukum pernyataannya ya, baik itu hukum penetapan atau isbat ataupun hukum peniadaan atau nafi. Nah, secara istilah jabatan untuk tabi disebut taukid, jadi pengikutnya disebut taukid, yang diikuti disebut mu'akkad. Ya, mu'akkad ini isim maf'ul. Akkada yu'akkidu. Bahwa mu'akkidun melakukan mu'akkadun. Mu'akkadun artinya yang diikuti. Kalau ini taukid, ini masdarnya. Akkada yu'akkidu taukid, taukidan gitu ya. Penguat. Nah, untuk taukid, variasinya ada dua. Disebut dengan istilah taukid lafzi yang pertama, yang kedua disebut taukid maknawi. Apa itu taukid lafzi dan maknawi? Penjelasan sederhananya, taukid lafzi itu adalah i'adatul lafzi au bimuradihi. Jadi, mengulangi lafaznya atau kata yang semakna atau sinonim. Contohnya, ja'a zaidun zaidun. Ini kan ada zaid diulang dua kali, maka taukidnya pada kata zaid, mu'akadnya pada kata zaid yang pertama. Ja'a zaidun zaid. Zaid telah datang. Ya. Tujuannya apa diulang? Litakidil hukmi, ya. Memperkuat penetapan informasinya, gitu ya. Agar tidak ada dugaan zaid tidak datang si zaid. Begitu. Ini juga masuk kategori taukid lafzi. Kategori taukid lafzi yang kedua adalah mengulang kata yang semakna. Jadi kata, jadi kalimatnya beda, maknanya sama. Contoh, ja'a insanun basyarun. Kita tahu insanun artinya manusia, basyarun juga manusia, sinonim. Maka pengungkapannya adalah ja'a insanun basyarun. Ini masuk kategori lafzi karena mengulang makna yang mengulang kata yang sinonim dengan kata sinonim. Itu taukid lafzi kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua disebut taukid maknawi. Ya. Taukid maknawi ini saya catatan untuk membuat taukid maknawi kita cukup menggunakan salah satu dari huruf-huruf taukid yang 5. Jadi ya hanya ini ya. Taukid itu untuk taukid maknawi menggunakan kata ainun, nafsun, kullun, ajma'u. Atau lafaz yang mengikuti ajma'u yaitu absya'u atau aktau. Maknanya sama, ainun itu dirinya, nafsun juga dirinya, kullun semuanya, ajma'u seluruhnya. Sama. Sebagai contoh, Qoma Zaidun nafsuhu.
Zaid telah berdiri sendiri. Zaid sendiri telah berdiri. Begitu penerjemahnya. Qoma Zaidun nafsuh. Oke. Jabatan kata yang kedudukannya sebagai taukid adalah di nafsun. Mu'akadnya zaidun, maka irobnya nafsu mengikuti irobnya zaidun. Zaidun karena kedudukannya sebagai fa'il, irobnya rofa. Maka taukidnya juga harus dibaca rofa. Maka ini dibaca nafsu, tidak boleh nafsa atau nafsi. Ya. Ini ikut rofa. Ini taukid Zaid sendiri telah datang. Itu kalau menggunakan nafsun. Kalau menggunakan kullun, ya, contohnya ra'aitul qauma kullahu. Ini kullahu ya, bukan kullun, kullahu. Ra'aitu saya telah melihat. Ini kan subjek sama predikat. Predikatnya atau kata kerjanya di kata ro'a. Ini fi'il madhi. Kemudian subjeknya pada kata tu, dia domir, mutakalim wahdah, ya domir untuk menunjukkan orang pertama satu, sedangkan al-qauma adalah objek atau maf'ul bih. Karena maf'ul bih dia harus nasab, sehingga taukidnya juga harus dibaca nasab. Ini kelihatannya harokatnya ya kullahum ya. Ra'aitul qauma kullahum. Ini bacanya kullah ya, karena dia posisinya ini sebagai taukid mengikuti mu'akadnya. Mu'akadnya al-qaum. Karena al-qaum nasab sebab jabatannya sebagai maf'ul bih, maka taukidnya juga harus dibaca. Nah, berikutnya menggunakan kata ajma'in ya. Ajma'in. Maknanya juga seluruhnya. Misalnya aku telah berjumpa ya, bersua, aku telah bersua dengan seluruh kaum itu. Marortu, ini lebih tepatnya aku telah lewat bertemu dengan gitu ya. Oke. Marortu aku telah lewat bil qaumi bertemu dengan kaum itu. Ajma'innya seluruhnya gitu ya. Maka kata kaum ini dia dijerkan. Dijerkan dengan huruf jar. Dijerkan dengan huruf jarnya apa huruf jarnya? Bi. Bi ini huruf jar ya. Bi huruf jar bi. Ya, seperti yang sudah kita lakukan huruf-huruf jar. Huruf jari, huruf-huruf yang mengejarkan isim depannya adalah min ila an ala fi rukat. Ya. Kali hatta mundu khala ada hasyat huruful khosam. Nabi huruf jar ya, maka dia dibaca jar majrur, maka ajma'ina harus dibaca jar. Nah, untuk ajma'in atau ajma'un, ini i'rabnya seperti jamak mudzakkar salim ya. Kalau rofa ajma'una, kalau nasab ajma'ina, kalau jar ajma'ina. Namanya dia mulhaq jamak mudzakkar salim. Dia dilekatkan identik dengan jamak mudzakkar salim. Mesti sebenarnya dia tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz Jarwo untuk materi kita pagi hari ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Untuk waktu selanjutnya, ya. Terima kasih atas penjelasan pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat sekalian yang saya hormati. Di bagian yang kedua ini saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan penyampaian langsung pertanyaan dan respon kepada Ustaz Abdur Rahim. Silakan, saya sudah allow Bapak dan Ibu. Saya sudah allow Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan penyampaian langsung menggunakan mikrofon, atau jika masih ada yang prefer mengirimkan pertanyaan melalui chat juga dipersilahkan. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit ke depan.
Silakan sampaikan pertanyaan Anda di sesi terakhir hari ini tanggal 22 Mei 2020, kelas terakhir di bulan Ramadan, bahasa Arab Arabic Mapping insyaallah, yang sambil nanti juga menginformasikan kepada para sahabat sekalian untuk bisa memberikan saran dan masukan melalui s.id/Arabic Mapping dan juga turut berpartisipasi di dalam survei yang kami selenggarakan sebagai bagian dari penelitian retensi terhadap kelas Arabic Mapping dengan desain daring. Jadi silakan, saya sudah menginformasikan tautan di chat, di Zoom, juga di WhatsApp group. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah mengisi dengan sangat lengkap. Terima kasih. Nanti partisipan yang beruntung, satu partisipan insya Allah akan diberikan pulsa 100.000 insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat sekalian, silahkan sampaikan pertanyaan Anda. Ada yang mau unmute sekarang? Silahkan. Atau di-unmute oleh mic. Oke. Pak Wid, silakan Pak Wid. Ya. Assalamualaikum, Ustaz Ibrahim. Saya sambil ini ada mana ambil untuk MTR. Ustaz Ibrahim, saya tadi melihat atau mendengar sekilas ya ada kata golat, Ustaz. Jadi banyak punya serapan dari kata Melayu ya tadi ya. Golat itu kan ada galat kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, menurut Ustaz Ibrahim ya, bahasa Arab itu yang telah diserap ke bahasa Melayu berapa, Ustaz? Atau bahasa Indonesia, sehingga kita sempat dengar ya ada istilah orang ingin menjauhkan kata atau lafaz Arab dari bahasa Indonesia gitu. Mungkin itu aja, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, jadi memang banyak ya serapan bahasa baik Indonesia atau Melayu yang menyerap bahasa Arab. Ya. Tapi kalau secara kuantitatif berapa jumlahnya, saya sendiri belum mengadakan penelitian. Ustaz Jarwo nanti yang meneliti. Banyak aja secara fakta banyak seperti majelis rakyat, gitu kan. Kemudian apalagi hikmah itu bahasa Indonesia. Banyak ya. Kalau disebutkan kali satu perlu mikir ya. Intinya memang banyak ya di Indonesia itu serapan yang diambil dari bahasa Arab. Dan istilah-istilah politik pun telah diserap sebagai bahasa Indonesia seperti tadi ya, rakyat itu kan bahasa Arab dari rakyat. Itu ya soalnya. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Syukran. Ada satu pertanyaan dari Ibu Gayuh Utami. Assalamualaikum Ustaz, kapan menggunakan lafaz ajma'in dan lafaz kulluhum padahal artinya sama-sama semuanya? Jazakallah. Untuk penggunaan kata kullum dan ajma'in, tidak ada pembatasan secara rigid ya. Tidak ada pembatasan secara rigid terkait kullum dan ajma'in. Itu pilihan saja. Cuma untuk ajma'u memang ada pengikutnya yaitu abta'u dan abta'u. Nah, kalau penggunaan pengikut ajma'u yaitu tadi ya abta'u itu harus setelah digunakan ajma'u. Saya usul lagi ya. Kalau untuk ajma'u itu penggunaannya untuk absa'u, abta'u dan abta'u ini digunakan setelah menggunakan ajma'u. Ajma'u diikuti dengan redaksi setelah lanjutannya lagi boleh menggunakan absa'u. Sedangkan kullun dan ajma'u gitu ya. Termasuk di dalamnya ajma'u ini yang selevel ajma'u ya jami' ya. Jami' itu juga itu ya saudara. Untuk kullun dan ajma'u sifatnya pilihan, tidak ada pembatasan yang rigid terkait pembedaannya. Oke, Allah.
Baik Ustadz, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita sudah jam 7 kurang beberapa menit. Mohon izin kepada para sahabat sekalian untuk bisa di screenshot apa namanya pesertanya. Jadi bagi yang berkenan saja tentunya, bagi yang berkenan saja silahkan boleh menyalakan kamera sebagai satu dokumentasi kita. Bagi peserta yang tidak berkenan mungkin bisa menggunakan tetap ikonnya saja, Ustaz. Mohon izin, ya. Siap. Oke, ditunggu yang lain. Oke. Ustaz Nurwidi boleh juga. Ibu Misbah sudah, Pak Wid. Terima kasih, Pak Wid. Ustadz Nurwidi sudah. Nurwidi, ya. Boleh membawa bukunya Arabic Mapping. Itu juga. Dulu ketika awal-awal kita peserta ada 28 orang, 27 orang. Mungkin 10 hari terakhir ini beliau-beliau pada posisi iktikaf sehingga tidak berhasil hadir hari ini. Tetapi alhamdulillah ada 13 orang yang apa namanya sudah berhasil bergabung insya Allah. Baik, mohon izin saya screenshot ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Monggo 5 menit terakhir. Silakan. Jika dari para sahabat sekalian yang masih ada pertanyaan kepada Ustadz terkait dengan materi hari ini atau terkait dengan pelaksanaan Arabic Mapping atau berkaitan dengan bisa unmute kemudian menyampaikan. Monggo Ibu Misbah ada yang ingin disampaikan? Di luar materi ini ya Ustaz. Ya, untuk materi bisa dilanjut di WA group. Bahwa bahasa Arab itu memiliki kekuatan untuk ta'athir, untuk tawasi, dan untuk intisyar. Itu maksudnya satu persatu kalimat itu bagaimana dan contohnya seperti apa Ustaz? Betul waktu pajak gitu. Ya oke, dari cara bahasa itu apa Bu? Tawasi. Ta'athir berpengaruh, kemudian tawasi meluas, dan intisyar. Ya itu nanti pendekatannya itu masuk sudah di domain balaghah Ustaz. Jadi kalau kita urai cukup panjang waktunya yang membutuhkan waktu ya lebih. Kalau nanti kalau pas sempat kita akan diskusi terus di akrum ya. Mohon maaf tidak bisa kita respon langsung di sesi terakhir ini karena waktu dan membatasi biar konten kita tidak terlalu meluas gitu, fokus pada tema-tema yang sudah kita sampaikan. Mohon maaf Bu, bisa ya nanti insya Allah via Jabri atau di grup kita respon ya. Lagi? Baik, semoga ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan penyampaian di kelas terakhir ini. Apresiasi kepada Ustadz Abdul Rohim, barangkali perjuangannya luar biasa. Saya tadi melihat ada lighting di belakang. Oh, silakan. Saya apresiasi Ustadz. Alhamdulillah Ustadznya sabar sekali, memberi penjelasannya juga sistematis, itu bisa membuka file-file lama yang mungkin teman-teman sudah pernah belajar bahasa Arab. Jadi dengan Arabic Mapping, insya Allah tersistematika pemahaman kita untuk mempelajari nahwu dan sorof. Saya boleh saja, Pak? Oke, silakan Pak Wid. Tadi di awal Ustadz Abdul Rohim sempat sampaikan saja, Pak, ada semacam
mau cetak edisi kedua dan sebagainya, itu mungkin kita butuh penjelasan biar nanti bisa mungkin kontribusi atau partisipasi begitu. Terus, mantap. Ustaz Abdul Rahim, nanti silakan di PM beliau. Kita menunggu buku yang kedua ya. Kedua dan ketiga. Insya Allah. Buku pertama itu terbit 2017 tadi ya? Ya, 2017. Oke, ini sudah masuk tahun ketiga. Memang sudah waktunya kita ke seri 2 ini, insya Allah. Iya. Ya, untuk edisi jilid 2 dan ketiga sebenarnya secara desain sudah selesai, tinggal ya sedikit finishing. Ya, ada kendala di biaya pencetakan yang masih perlu kumpul-kumpul dulu. Demikian. Ustaz Nurwidi, ada yang ingin disampaikan? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, walaupun tidak bisa offline namun online, bahasa Arab ini bisa tersalurkan ya keinginan belajarnya. Semoga Ustaz Abdul Rahim istiqomah dan bulan Syawal nanti bisa offline. Saya ingin belajar offline ya. Berharap saya sendiri mendapatkan barokahnya Rahim dari amal jariahnya ya, yang saben pagi dengan bahasa Arabnya di bulan Ramadan. Ya Allah. 10 hari terakhir dapat Lailatul Qadar ya. Amin. 1 kali mengajar Arab dapat pahalanya 1000 bulan ya. Amin. Termasuk yang belajar insya Allah. Ya, barokah. Ya. Sebelum diakhiri, ada lagi yang ingin disampaikan? Ada Ustaz. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Abdul Rahim beserta tim yang sudah memfasilitasi program Arabic Mapping online. Ya, kami terbantu sekali, alhamdulillah, untuk mempelajari lebih dalam tentang bahasa Arab. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan juga untuk memotivasi teman-teman yang lain untuk juga mengajarkan materi ini kepada teman-temannya yang lain. Sedikit sharing tentang pengalaman saya. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya apa yang saya miliki juga masih sedikit banget. Jadi saya punya ibu-ibu yang saya bina dengan menggunakan buku ini dengan rentang usia yang luar biasa. Yang pertama ada usia 60 tahun, kemudian ada yang usia 50 tahun, kemudian ada yang usia 40 tahun, dan yang paling muda itu sekitar usia 25 tahun. Ternyata buku ini cocok untuk semua kalangan ya, dari hasil kesimpulan saya. Dan juga satu kelebihan yang saya ambil dari buku ini selain sistematikanya yang memang sangat runut gitu ya, kemudian juga banyak lagu-lagu yang memang untuk ibu-ibu cocok banget gitu ya. Jadi untuk bisa menghafalkan sorof dan sebagainya itu dengan lagu, mereka sangat senang sekali gitu. Sharing pengalaman. Waduh, ujian deh lo tambah kasih. Baik, demikian Ustadz, tampaknya akhir dari kelas Ramadan kita. Nanti semoga bisa berlanjut di kesempatan yang mendatang. Kami juga mengundang para sahabat sekalian untuk bisa tetap bergabung dan mengajak rekan-rekan yang lain, para sahabat yang lain untuk bisa aktif mengikuti kelas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ustadz, mohon kiranya di kelas terakhir ini Ustadz memimpin doa kita semua. Bahasa Arab yang dirahmati Allah SWT. Mari di sesi terakhir kajian kita pagi hari ini kita tutup dengan doa. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa selama program pasca Ramadan belum kita mulai, masih
diharapkan yang belum ujian terus berproses menyiapkan diri ujian, kita akan memfasilitasi di sesi ujiannya sebelum ke pasca Ramadan. Insya Allah pasca Ramadan akan segera kita laksanakan, nggak lebih dari 2 minggu ya, 2 minggu setelah Syawal, Insya Allah bisa kita amalkan. Namun selama itu sekali lagi diharapkan proses-proses ujian bisa di request gitu ya. Baik ujian pekan 1, ujian materi pekan 3 dan ujian materi pekan 3 dan pekan 4, atau ujian 1A ya. 1A itu berarti semua materi yang saya kasih blok warna biru itu di di monitoring materi. Insya Allah nanti saya share lagi terkait kisi-kisi ujian materi level 1A. Agar nanti di level 1B biar lebih mapan dasar-dasar pemahamannya secara kuat. Sekian demikian, mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma sahhil umurana wa hasil maqasidana min hawaij dunya wal akhirah. Allahumma sallim islamana wa imanana. Sallim talamidana wa auladana. Sallim auladana wa talamidana min afati dunya wal akhirah. Waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair. Wa la ja'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min hamil da'watil islamiyah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Abdur Rahim, syukran. Semoga Allah membalas semuanya dengan kebaikan yang berlipat-lipat, jauh lebih baik, menjadi jariah panjenengan insya Allah. Dan semoga semua yang tersampaikan di dalam kelas Ramadan kita, dan kapanpun kelas ini berjalan, kapanpun buku itu digunakan, semoga menjadi amal jariah kita semua, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan setiap video yang terunggah di YouTube menjadi jalan bagi setiap orang untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, mudah di dalam memahami Al-Quran dengan bahasa Arabnya insya Allah, dan insya Allah menjadi kebaikan kita dan hujah kita nanti insya Allah di akhirat kelak. Saya sebagai host bersama Mas Hanan, yang kita join bergantian, dan juga Aji yang membantu dalam publikasi dan pengelolaan Tokopedia. Berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan Ustadz Abdur Rahim terutama dalam penyelenggaraan kelas ini. Betul-betul kami berdoa semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua, dan di tengah pandemi ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan insya Allah, dan semoga kita nantinya dapat bertemu di dalam kesempatan yang lain. Banyak kurang yang mohon maaf atas nama panitia. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap pantau YouTube channel, tetap pantau podcast channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.